Mei. Berarti ada Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan. Aku main arek sing nggak jelas di TikTok, nggak jelas nge-share video gak ono sing nonton. Tapi belajar terus teman-teman, belajar. Sekarang enak, sekarang udah ada content creator yang bisa sharing sama kalian, terus aku bisa ditanya-tanyain terserah kalian. Dulu zaman TikTok awal-awal itu nggak ada. Jadi apa caranya? Nyari di YouTube. Algoritma itu seperti apa sih? Nggak ada yang ngasih tahu semua video itu masuk FYP, dikirim ke 10 orang, 100 orang, syukur itu nggak ada. Dulu tuh nyari sendiri. Makanya teman-teman sekarang difasilitasi kan sama IPM. Semoga ini jadi berkah juga kayak gitu. Amin. Dan selanjutnya banyak kayak aplikasi yang buat jualan kayak Shopee, Lazada, Bukalapak. Nah, bisa nggak sih kita bikin konten sambil jualan? Oh, sangat bisa banget teman-teman. Ini semuanya pasti udah pernah lihat video yang ada keranjang kuningnya. Tahu nggak? Tahu ya? Pecok nganggo-nganggo, tahu nggak? Tahu. Tahu. Nah, itu jualan loh. Keranjang kuning itu jualan. Jadi kalau di TikTok itu namanya ada TikTok Shop. TikTok Shop ini nanti kalian akan punya barang yang bisa di-review dan kemudian nanti kalian bakal dapat komisi dari situ. 3%, 4%, 2%, kayak gitu. Ada juga yang namanya Shopee Affiliate. Shopee Affiliate itu sama. Misalnya kalian lihat kontennya nih biasanya akhirnya kayak gini. Untuk barang seperti ini, cek link di bio ya. Nah, itu cek link di bio itu adalah nanti dia dapat komisi juga. Karena kita nggak klik dan kita beli, dapat komisi dia. Nah, selain itu dasarnya kayak gini teman-teman. Terus ya apa mas konten yang bisa menjual gitu? Ya gimana mas? Aku nggak mau jadi content creator mas, tapi aku mau jadi punya brand baju misal. Tapi saya pengen pemasarannya di TikTok, di IG. Gimana caranya mas? Buatlah konten yang review baju ini gitu. Contohnya bisa jadi kayak rekomendasi outfit. Jadi kayak pakai baju yang kamu jual tapi kayak kamu tunjukin baju ini pantas kalau pakai celana pendek, pakai celana panjang. Baju kamu ini pantas kalau dipakai sama sepatu putih. Baju kamu ini pantas buat datang ke acara ini itu. Itu dibikin konten. Setelah itu ditunjukkan di mana tempat belinya. Jadi lebih ke reviewer. Jadi kamu nge-review barangnya. Tetap sama, videonya harus bagus, cahayanya harus bagus, suaranya harus bagus. Angelnya ditunjukin detail-detailnya. Yang penting nanti setelah itu diarahkan kemana mereka belinya. Bisa ke Shopee, bisa ke Tokopedia, bisa di TikTok Shop. Pokoknya seperti itulah. Jadi bikin konten review barang itu agar bisa naik. Kalau misalnya jadi konten creator, kalau jadi konten creator ini buat semangat teman-teman ya. Kalau jadi konten creator untuk jadi TikTok nih, dari TikTok itu ya jualan, tapi jualan jasa. Maksudnya jasa apa? Jasa endorse, jasa memasarkan barang orang. Percaya nggak percaya teman-teman? Di tahun kemarin, alhamdulillah, tahun 2022 yang baru saja kita tinggalkan kemarin, dari endorsement dari TikTok, saya bisa mendapatkan 100 juta pertama saya. 100 juta pertama dalam 1 tahun sebagai seorang content creator yang menjual jasa endorse. Jadi saya promosiin sosis, apa-apa, kafe, semuanya itu dibayar teman-teman. Jadi kalau kalian jadi content creator, kok bisa ya content creator kayak Raditya Dika segala macam itu kaya raya segala macam. Karena saya yang masih kecil aja sudah merasakan gitu kayak wow, ternyata sepowerful itu. Jadi di zaman yang sekarang ini sosial media itu adalah dunia baru teman-teman. Dia itu bukan cuma aplikasi, tapi dia dunia baru. Kenapa bisa dibilang dunia baru? Kalian pasti sekarang nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang ngetrend dari TikTok gak sih? Ya kan? Ya, betul. Kalian biasanya foto di HP. Dulu foto bareng-bareng itu cuma difotoin. Sekarang ada yang foto pakai kamera belakang. Habis itu kayak gini. Itu dari mana trennya? Dari TikTok. Semuanya dari TikTok, dari aplikasi. Kalian tahu tren-tren yang terbaru. Kalau yang main ML tadi malam Indonesia kalah kan? Yo, ML ada yang main ML nggak? Tadi malam Indonesia kalah. Aku tahu dari mana? Dari TikTok. Dunia baru. Aku nggak main ML.
Tapi aku tahu Mobile Legends tadi malam kita kalah, Indonesia kalah lagi lawan Filipina. Tahu saya, karena TikTok. Kita banyak tahu hal baru lewat aplikasi yang dulu kita bilang alay. Tapi sekarang teman-teman harus sadar di era yang ini, yang mungkin nanti teman-teman yang mungkin masih SMP, masih SMA, ke depan bakal makin banyak aplikasi, bakal banyak tren. Manfaatkan, entah untuk jualan, entah untuk content creator, atau sekedar belajar dari sana, biar nanti bisa memanfaatkan lah, nggak kalah, nggak kegerus sama sosial media, bisa ngelihat yang mana hal yang bagus untuk dijadikan tontonan, yang mana yang enggak, yang mana yang ya udah ini hiburan, yang mana yang harus diikutin kayak gitu. Oke. Oh iya, kayaknya saya lihat-lihat Mas Gozi ini udah nyiapin PPT-nya spesial ya. Iya sebenarnya, tapi tadi beberapa hal udah aku sampein kok di sini. Oh, gitu. Iya. Boleh tunjukin kalau ada yang belum disampaikan. PPT udah diputar ya? Aku berdiri boleh nggak sih teman-teman? Boleh ya berdiri ya, tapi tak minum dulu bentar, haus ya. Teman-teman yang semangat dong, jangan loyo-loyo. Misi Mas Agi. Jadi teman-teman, coba kita putar dari awal yuk PPT-nya yuk. Oke, di PPT hari ini aku nyiapin sebenarnya apa yang aku sampaikan ke teman-teman tadi adalah hal yang udah aku sampaikan di PPT ini, tak turun guys. Nah, jadi kalau mau jadi content creator, kenapa enggak zaman sekarang? Next slide. Karena zaman sekarang, sebelum saya masuk ke dalam PPT ini, saya mau memperkenalkan diri saya. Ulang, saya Gozi. Saya adalah salah satu mahasiswa UMM yang sekarang sudah menjadi content creator. Menjadi content creator dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sekarang sudah bekerja sama dengan 350 lebih brand di Indonesia. Kalian pakai Tokopedia, saya sudah kerja sama. Kalian pakai Shopee, saya sudah kerja sama. Kalian makan Kenzler, saya sudah kerja sama. Kalian pakai Oli Top One, saya udah kerja sama. Kalian pakai motor Yamaha, saya udah kerja sama. 350 brand itu akhirnya sekarang saya bisa berdiri di sini juga menjadi pembicara di beberapa acara seperti di Siberkreasi dari Kominfo, juga di acara dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, dan juga beberapa acara-acara lain yang semoga hari ini ilmunya bisa juga bermanfaat buat kegiatan IPM. Nah, selanjutnya next slide, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi, sosial media hari ini itu nggak cuma tentang aplikasi, tapi sosial media sekarang juga udah jadi kehidupan baru, teman-teman. Next. So, content creator adalah pekerjaan baru. Itu yang harus disadari ya. Content creator adalah pekerjaan baru. Kenapa jadi pekerjaan baru? Karena duit akeh, sumpah. Sumpah duit akeh. Ini saya kepingin duit akeh. Nanti saya pengen duit akeh jadi. Soalnya saya nggak pengen duit, nggak mungkin kan. Nggak mungkin nggak ada duit. Tapi aku malu mas. Tapi aku nggak tahu, nggak takut dihujat mas. Maka kita pergi ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, questions, pertanyaan. Kalau kamu jadi kreator, apa yang jadi penghalang? Ada yang mau bilang apa yang jadi penghalang? Malu, takut dibilang alay, apalagi insecure, introvert, apalagi device, HP, apa segala macam. Tapi teman-teman, ya harus disadari orang-orang yang ngomong kamu alay, ngomong kamu kurang tepat untuk main TikTok atau main Instagram. Ini gak harus di TikTok ya, jadi YouTuber atau segala macamnya. Mereka ngomong kayak gitu karena kamu belum sukses. Ada teman-teman senior saya di kampus itu bilang, ngapain sih Gozi main kayak gini, ngapain TikTokan, cowok kok TikTokan alay. Pas saya udah terkenal, Gozi minta tolong endorsein toko baju saya, enggak loh. Cari ini alay ya bu ya, cari ini alay. Yo sih, katanya alay. Kok kamu minta tolong akhirnya? Makanya teman-teman, apa inti dari semua itu? Orang tidak peduli dengan kamu ketika di bawah. Orang nggak peduli dengan semua proses kamu. Jalani proses kamu, jalani apa yang kamu ingin. Jadi content creator atau jadi apapun, lakukan, jangan dengerin kata orang. Biarkan nanti kesuksesan
yang bakal bergemuruh dan bikin kamu dikenal orang-orang. Ya, jangan malu, jangan insecure. Jadi lanjut, maka ketika kita bikin konten yang baik, tadi udah aku sampaikan visual dan konten yang baik, kita next aja. So, ini yang saya sampaikan tadi kan, mungkin boleh difoto juga. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, konten yang menarik tadi udah aku sampaikan, bahwasanya kalian bisa eksekusi yang maksimal, membuat konten yang informatif. Dan selanjutnya, di slide selanjutnya, nah, kalau video kalian pengen FYP, tadi kan aku udah bilang tuh, harus orang nonton sampai habis, nge-like dan lain-lain. Makanya visualnya atau videonya harus bagus. Tujuannya apa? Tujuan visual yang baik agar memanjakan mata dan membuat betah orang yang nonton. Orang nonton sampai habis, orang nonton sampai oh videonya udah selesai, oke. Habis itu konten yang baik agar orang ingat dengan kita dan merasa konten kita mereka perlukan. Tipe itu, mereka perlukan. Jadi teman-teman, konten yang baik, konten yang diperlukan itu adalah konten yang isinya jelas. Kayak tadi kataku, ketika kalian anak IPM, kalian akan membagikan kegiatan kalian di IPM, membagikan bagaimana struktur IPM, bagaimana sih jadi seorang siswa yang ternyata udah ikut organisasi, gimana sih keuntungan ikut IPM, nanti ada diskon nggak sih kalau masuk universitas, contohnya masuk UMM dan segala macamnya. Itu adalah hal-hal yang akhirnya orang-orang yang di luar IPM butuh sama konten kalian. Oh, aku pengen butuh info soal ya apa ya caranya siswa pengen ikut organisasi, tapi aku takut lihat mbak inilah misalnya, dia bisa nggak ya, dia gimana ya cara manajemen waktunya, dia gimana ya caranya ini. Contohnya lagi, konten saya 1 tahun kebelakangan itu soal UMM. Ada yang pernah lewat di FYP-nya? Ada? Coba kalau misalnya saya ngomong, ini bukan marketing ya Pak, cuman ini salah satu khas saya. UMM selalu di hati. Tahu. Nah, konten saya itu yang pertama visualnya menarik, karena teman-teman bisa ngelihat saya, ngelihat teman-teman saya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang kampusnya bagus dan segala macamnya. Itu membuat mata kalian tuh senang nontonnya. Yang kedua, ketika kalian nyari info soal UMM, oh, di UMM ini api nggak sih? Kalah nggak sih sama universitas negeri? Ya enggak tau, punya Muhammadiyah ya Bu ya. Tapi ini nanti orang butuh sama kontenku, karena oh konten Mas Gozi soal UMM. Kalau mau nyari UMM, nyarinya ke siapa? Ke Mas Gozi. Gitu. Sirkulasinya seperti itu. Misalnya kalian adalah anak futsal yang udah ikut porprov atau apa gitu ya. Kalian membagikan soal tips-tips futsal. Terus kemudian orang nonton. Oh, saya butuh sama kontennya dia. Soalnya dia bagi-bagi info soal ikut-ikut kompetisi. Kompetisi futsal yang lagi bagus di Kota Malang apa ya? Nanti orang butuh. Contoh lagi, misal kalian adalah seorang editor. Kayak di tagline kita kan ada editor. Nah, orang bisa nyari tutorial ke kalian, hasilnya seperti apa. Contohnya lagi, misal kalian bikin video sinematik ya. Mungkin cowok-cowok nih, sering bikin sinematik motor atau sinematik opo segala macamnya. Kalau kalian punya sinematik yang bagus, akhirnya nanti orang bakal butuh sama sinematik kalian. Karena, oh, aku pengen buat video sinematik. Kira-kira yang bagus, referensinya yang mana ya? Oh, punya mas ini, punya mas itu. Nah, ketika orang sudah mulai butuh sama konten kalian, entah sebagai hiburan atau sebagai informasi, di situ kalian akan menang dan akan terbentuklah followers kalian yang bikin kalian dikenal, yang bikin kalian yang ngomongin ke video kalian terus, nonton video kalian terus, sampai akhirnya kalian bisa menjadi content creator yang bisa bekerja sama dengan banyak brand kemudian. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, kalau teman-teman punya permasalahan nih, dari tadi sama teman mikir, Mas, aku bingung Mas, sama ini ngomong apa? Mas, aku bingung, sama itu dari tadi ngomong A, B, C, D, E, F, G. Mas, bingung. Jurus simpel konten adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Contohnya apa? Simpel. Saya bikin konten UMM selalu di hati, karena yang di hati ada di UMM. Viral. Kalian IPM bisa bikin IPM Kota Malang selalu di hati, karena yang di hati ada di IPM Kota Malang. Terus tambahin pantun misalnya, kan modifikasi. Ya, habis itu bilang kayak IPM Kota Malang siap membuat siap menemanimu berproses, karena yang di IPM Kota Malang pasti bikin sayang atau apa gitu kan. Bisa dimodifikasi teman-teman. Videonya, idenya udah ada dari orang.
contoh videonya ada, tinggal dimodifikasi. Contoh lagi misalnya a day in my life, banyak ya konten a day in my life. Itu nggak apa-apa, kalian tiru, bikin a day in my life versi kalian sendiri. Misal yang cewek, kalian tuh adalah ternyata suka koleksi boneka hantu, misalnya nggak tahu ya. Misalnya sama kalian suka video apa boneka Chucky atau apa, bisa itu di review gitu loh. Kayak apa namanya? Kalian tahu nggak sih guys? Ada hobiku yang aneh, tapi nyata aku punya 100 lebih video, 100 lebih boneka hantu. Wah itu pasti orang nonton, pasti nonton. Atau misalnya ada kan kalian tahu nggak sih konten yang biasanya apa cuma aku yang ini. Terus kan bikin kayak apa cuma aku ya yang tahun baru cuman mangan pisang godok padahal yang lainnya pisang rebus atau apa. Itu bisa teman-teman. Hal-hal yang lucu di FYP bisa kalian ikuti. Misalnya lagi kalau misalnya aku bikin konten tentang kampusku, review kampusku, kalian bisa review sekolah. Bisa review sekolah. Sekolah misal nih, ini konten buat IPM banget, ini harusnya cah dan harusnya rame kalau kalian eksekusi dengan bagus. Review sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Kota Malang. Bisa. Kalian tahu nggak sih kalau SMP di Kota Malang itu ada beberapa SMP yang dari Muhammadiyah. Apa aja? Yuk ikutan di daerah Kelojen. Kita punya SMP ini. Kita punya SMA ini. Itu bisa. Dan aku yakin teman-teman di sini, apalagi teman-teman IPM tuh sudah punya apa ya? Kemampuan, skills untuk buat video yang bagus di era yang sekarang. Dari video profil website tadi udah bagus, udah punya website. Jadi gimana kalian tinggal cari peluangnya aja. Dan untuk memulai itu, kalian akan bisa menggunakan ATM ini. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi ya, jangan jiplak ya. Jangan diikutin plug, gitu diplug jangan, tapi dimodifikasi biar kontennya oke, biar sesuai dengan kehidupan kalian. Misal yang main ML ya bisa tutorial hero mage, bisa teman-teman, semua tuh bisa, asalkan kalian tuh mau dan kalian niat, itu bisa. Cukup PPT ini nanti di share ke teman-teman. Ini cukup buat modal kalian mengerti dan dan menjadi patokan kalian bikin video yang tren tuh kayak gimana, video yang bisa trending tuh kayak gimana. Ketika kalian udah mengimplementasikan itu, kalian udah menanggalkan semua malu, alay apa di belakang kalian yakin, maka bisa jadi content creator. Gak jadi content creator, ya nggak apa-apa. Cuma kalau kalian yang pengen jadi content creator, mulai dari sekarang, karena sangat-sangat banyak kesempatan yang akan terbuka. Contohnya, saya pun ada berdiri di teman-teman di sini semuanya, itu karena saya menjadi seorang content creator. Lanjut ke slide selanjutnya. Maka di konten selanjutnya, ini yang udah aku bilang tadi, sebaik-baiknya konten adalah konten yang konsisten, jangan gampang menyerah. Kalian masih muda, masih banyak waktu yang dijalani. Coba banyak hal baru. Jadi konten creator, main gitar, main drum, main biliar, apa semuanya. Coba aja, coba. Siapa tahu itu adalah kesempatan-kesempatan baru buat kalian biar bisa jadi sesuatu di kemudian hari. Dan slide terakhir setelah ini, maka saya cuma bilang, see you on FYP, see you di FYP. Saya tunggu konten-konten kalian yang mau jadi content creator. Saya tunggu di FYP saya, semoga masuk. Nanti saya komen kalau masuk. Boleh tag juga, biar kalian semua bisa punya semangat juga. Pokoknya pakai yang kataku tadi. Konten yang paling baik adalah konten yang konsisten buat kalian. Terima kasih PM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Godi. Sekarang masuk sesi diskusi tanya jawab oleh moderator ya teman-teman. Ini ada pertanyaan Mas. Gimana caranya biar konten konsisten tetap rame meskipun gak ikut yang lagi tren sekarang? Nah itu menarik. Gimana caranya video akan tetap rame walaupun gak ikut tren? Caranya dengan membuat video yang punya identitas jelas. Kalau kalian perhatiin, konten UMM itu gak selalu ngikutin tren. Bahkan kita yang bikin tren. Senggol-senggolan kampus, UMM, UMY,
Unisa, itu kita nggak ngikutin tren, kita yang bikin tren. Akhirnya orang ikut bikin tren. Kenapa kok bisa kita bikin tren? Karena jelas kontennya, isinya jelas, identitasnya jelas. Kalau ada Gozi di FYP pakai baju merah di kampus, berarti ngomongin UMM. Nah, kalian bisa juga bikin konten kayak gitu. Kalau udah misal di sini ada yang namanya Putra nggak? Putra ada nggak Putra? Kawan ya. Misalnya Putri misal. Kalau Putri muncul di FYP dengan outfit yang bagus, oh berarti ini video Putri lagi spill tentang hijab, lagi spill tentang outfit. Nah, ketika konten kalian tuh udah jelas arahnya, nanti kalian bakal punya penonton yang jelas juga, konsisten juga. Akhirnya konten kalian akan tetap rame kayak gitu. Ngikutin tren itu nggak perlu selalu ngikutin goyang-goyang juga. Bisa jadi video kalian ngomongin IPM, ngomongin hijab, ngomongin Muhammadiyah, tapi dikasih lagu yang lagi rame. Cukup, itu udah cukup kok buat kita ngikutin tren kayak gitu. Boleh lah kalau misalnya kita bikin konten sekali-kali ngikutin tren. Misalnya kayak kamu nanya, itu kan bisa dimasukin ke video. Kayak misalnya kalian membahas Muhammadiyah gitu kan. Kayak tadi yang SMP tadi. Kalian tahu gak sih ini SMP SMP Muhammadiyah di Kota Malang tuh ada berapa? Nah, tapi ini saran, kalau kalian itu ngikutin tren, usahain trennya lagi ngetren, bukan trennya yang udah lewat. Paham nggak? Jadi kalau kamu sekarang pakai kamu nanya di konten kalian sekarang, trennya udah lewat, itu susah untuk FYP. Karena TikTok mikirnya, oh ini udah lama, video lama, harusnya diupload kemarin. Wah, orang ini nggak up to date berarti. Kayak gitu. Jadi ikutin tren yang lagi rame, sound yang lagi rame. Dan kalau misalnya emang enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian punya, yaitu tadi, ciri khas konten dan identitas konten kalian, agar kalian punya penonton yang loyal, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang kedua, kan kalau kita lagi buat video, kan ngomong, itu kan kita kadang suka blank ya kalau di depan kamera itu gimana? Kadang suka lupa. Kalau bikin video ya teman-teman ya, ini tuh selalu saya bilang setiap saya ngisi materi. Mas, saya insecure, mas saya nggak bisa ngomong, mas saya tuh ngeblank, saya gampang ngeblank dan lain-lainnya. Yolek kamu ngomong di depan kayak gini, mungkin kamu bisa ngomong kayak gitu dan aduh mas aku perlu latihan. Tapi kalau kalian bikin video, ya tinggal retake. Kan retake. Oh salah, oh retake. Selesai. Tanya Mas Haki, saya sering retake di kampus. Bikin video tuh sering retake, nggak masalah. Tapi yang ditunjukin video yang udah bagus. Terus gimana caranya biar tetap bagus? Ya membiasakan. Kalau misalnya mas saya nggak bisa mas ngapal kata-kata terlalu panjang, bisa pakai gini. Ini kamera nih misal, di HP ini kamera, di sebelahnya teks atau di atasnya teks. Jadi kalian tuh kayak ngadep kamera tapi kalian baca, bisa. Mas tapi mataku kelihatan mas, kalian baca pakai kacamata. Kayak kacamata saya tadi mana? Oh di bawah. Kacamata saya kan layarnya nggak hitam tapi biru. Tapi kelihatannya kayak nggak kelihatan kalau saya ngeliat teks gitu, nggak kelihatan. Karena orang lihatnya saya pakai kacamata. Banyak jalan itu. Tapi yang paling penting nggak usah malu, wong bisa di retake kok. Bisa di retake, ngapain bingung, di retake aja udah. Nanti diedit yang bagus di upload kayak gitu. Aduh banyak banget pertanyaannya. Yang kedua, yang ketiga, apa motivasi untuk menjadi seorang content creator dan kenapa lebih memilih content creator daripada yang lain? Nah, ini menarik. Teman-teman, saya itu ikut lomba azan ketika TK. Saya itu udah ikut lomba azan ketika TK. Bayangin TK azan itu berarti gak jelas suaranya. Tapi saya itu ikut lomba azan dari TK. Intinya apa? Saya itu suka tampil di depan orang. Karena ketika saya bisa berbagi sesuatu, menurut saya bermanfaat bagi sekitar dan itu adalah energi yang cukup buat saya untuk aku udah dunia ini tiba enek manfaatnya rek gitu. Nah, itu adalah salah satu trigger saya. Dan trigger kedua, duit rek, mosok gak duit ya, mosok gak bayaran ya bingung. Uang, realistis. Kita jadi orang tuh harus realistis. Kebahagiaan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kalau gak punya uang juga pusing.
Ya loh, semua orang itu harus kerja maupun jadi content creator dan lain-lainnya itu sama aja kita perlu kerja. Jadi guru kerja, mulia mendidik. Jadi dokter kerja, mulia membantu orang. Jadi make up artis itu mulia karena membantu orang biar lebih cantik dan dapat uang juga. Jadi TNI mulia karena dia juga bantu menjaga negara dan segala macamnya dan dapat uang juga. Jadi content creator juga mulia karena memberi manfaat dan juga menghibur banyak orang dan tentunya bisa dapat uang. Ingat, content creator zaman sekarang bukan cuman ngartis atau pengen terkenal tok, enggak itu. Tapi ini pekerjaan. Jadi kalian harus sadar, ini pekerjaan teman-teman, ini menghasilkan. Dan itulah yang saya lihat dari peluang itu ketika saya suka di depan orang, saya senang berbagi. Kemudian ada sebuah peluang yang mana saya bisa bekerja di situ. Kalau kata orang-orang zaman sekarang tuh ini, kerja ngikutin passion. Nah, mungkin itu yang saya sedang lakukan sekarang. Dan semoga teman-teman bisa bertemu dengan kerjaan yang cocok juga. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Dari teman-teman semuanya, angkat tangan. Ayo, jangan malu. Ayo. Ibunya malah. Ibunda tercinta. Cek. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terus terang, hari ini adalah peluang yang saya nanti. Begitu kemarin di set di pimpinan, siapa yang bisa hadir? Padahal saya biasanya kegiatan IPM baru kali ini ya bisa hadir. Tapi ketika saya tahu suratnya konten kreator, ini yang menarik bagi saya. Terima kasih sudah ketemu dengan Mas Gozi. Mungkin ini baru pertama kalinya saya kami terus terang, saya nggak punya aplikasi TikTok. Jadi tadi tanya FYP, FYP, apa itu berandanya TikTok? Tapi saya bersyukur begini, ini berhubungan dengan konten kreator. Kebetulan saya adalah yang mengelola di YouTube-nya Pimpinan Daerah SC Kota Malang. Ini yang sering saya tuh pingin sekali. Kita sudah punya 2.500 subscriber, ya. Itu kami pingin ada monetisasi sehingga YouTube-nya PDA itu kan ini ada yang kemarin kita nge-share lomba paduan suara itu sudah setiap 21.000 sekian ya. Ini kami sudah ini mungkin jenengan kan juga sudah YouTube juga sudah ya. Apa syarat-syaratnya untuk bisa menghasilkan uang sehingga nanti kan betul apa yang dikatakan Mas Gozi, uang itu bukan segalanya, tapi kita butuhkan. Coba kegiatan ini nggak ada uang bisa nggak terlaksana? Ya, adik-adik tadi berangkat ke sini pasti minta sangu kepada orang tua, ya benda minimal buat beli bensin ya. Jadi kami pingin YouTube-nya PDA itu di samping bermanfaat kita bisa memberikan sesuatu pengetahuan ataupun apa kepada masyarakat secara luas. Kami juga pingin menghasilkan uang dari situ. Sehingga bisa menopang dari kegiatan organisasi, di mana kegiatan organisasi kan banyak. Daripada salah satu usahanya mungkin lewat YouTube. Saya nanti tertarik, mungkin saya akan ke TikTok juga. Ya ini sesuatu yang menarik. Makanya ini kenapa saya biasa kegiatannya PDM apa? Itu saya rekam, nanti saya upload di YouTube-nya PDA. Jadi sambil menyelam minum air, artinya saya dapat manfaat di sini, mengikuti, kemudian nanti bisa saya share ke YouTube PDA. Nah, bagaimana cara untuk bisa menghasilkan uang, berapa subscribernya yang jumlahnya, kemudian setiap hari atau berapa video yang harus kita up untuk minimal mendapatkan ini. Padahal kalau kita lihat setiap ini mesti di YouTube-nya PDA itu ada iklan, tapi kan nggak pernah bayar. YouTube saya yang cuma saya pribadi punya 86 subscriber. Itu kemarin saya yang video 7 menit itu sudah 2000 sekian. Yang 43 detik ya. Itu dapat 6000 sekian. Nah, kan kepingin juga sama dengan mas-mas ini sehingga menghasilkan uang.
Nah, mungkin nanti anak-anak juga seperti itu. Jadi paling tidak tadi sebagai konten kreator itu tolong ini yang disampaikan adalah sesuatu yang manfaat, yang bisa membawa kehidupan kita dunia akhirat itu aman. Kalau joget-joget saja, benar katanya Mas Wozi tadi ya, dulu siapa yang pertama kan bowo ya, itu gerakan apa itu dapat uang, tapi menurut saya itu ya dapat uang, cuman kalau saya rasa nggak manfaat. Jadi untuk adik-adik, untuk kita semua, mari bisa kita melakukan itu. Saya jadi tertarik dengan apa yang dikatakan Mas Wozi tadi. Mungkin tadi syaratnya apa dan yang bisa kita lakukan apa untuk PDA ini. Terima kasih Mas Wozi. Teman-teman ada yang lain? Ayo angkat tangan. Mana tadi? Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, ada nggak sih kayak perbedaan before afternya setelah Mas Dodi jadi content creator? Iya, gimana? Saya ulang ya. Ada nggak sih before afternya kehidupan Mas Dodi setelah jadi content creator tuh gimana aja? Habis itu ada nggak sih kayak prinsip kunci yang Mas Dodi pegang buat jadi content creator? Terima kasih. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Silakan. Ayo jangan malu-malu teman-teman. Yang cowok mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Mas Dodi, saya mau tanya. Pernah nggak sih ngerasa kayak putus asa, misalkan videonya tuh turun gitu loh, apa namanya, penontonnya, terus motivasinya biar tetap semangat buat konten itu apa? Terima kasih. Sama-sama. Saya lagi mungkin yang laki-laki. Saya dijawab Mas Dodi untuk pertanyaan yang pertama. Apa syarat-syarat untuk bisa menghasilkan uang dan berapa subs yang bisa menghasilkan uang? Iya, Ibunda. Tadi pertanyaannya kan apa aja yang harus dilakukan ketika pengen dapat monetize dari YouTube. Sejauh yang saya pelajari, YouTube itu teman-teman adalah aplikasi yang ngebayar viewers kan pasti. Jadi kayak kalau di TikTok saya punya penonton 11 juta yang saya ceritakan tadi, itu nggak dibayar karena nggak ada AdSense-nya, tapi masuknya dari endorsan. Nah kalau YouTube memang ada dari penonton. Nah tapi setahu saya update terbaru yang saya tahu itu yang pertama subscribers minimal 1000. Nah kalau akunnya DPM berarti sudah oke, sudah checklist karena udah 2000. Kemudian yang lebih penting dari itu Ibunda, seingat saya itu adalah jam tayang. Jadi videonya itu jam tayangnya itu minimal average-nya rata-ratanya 10.000 sekali ditonton. Kayak gitu. Jadi minimal berapa ribu jam tayang, berapa ribu jam. Jadi kayak misalnya videonya DPM ini ada video yang 30 menit. Biasanya kalau ditonton 2 kali kan 1 jam. Nah itu minimal tuh kalau nggak salah 10.000 jam. Oh, maksudnya jumlah jam tayangnya? Iya, jam tayang dari keseluruhan tadi, dari keseluruhan video. Kami banyak itu. Oke, nah itu minimal itu ada yang 4
4 jam 5 jam kita live itu kan terus itu. Nah itu minimal itu udah ditonton secara keseluruhannya, ditonton sama orangnya, itu minimal orang tuh udah nonton 10.000 jam. Kalau udah nonton 10.000 jam, misalnya belum keluar AdSense-nya, tapi udah keluar Bu. Kalau nonton video DPM itu udah muncul iklan belum? Muncul terus. Udah muncul. Iya, sering. Berarti permasalahannya yang ketiga adalah mungkin verifikasi data. Verifikasi datanya DPM itu mungkin dari email, nomor HP, itu dilengkapi lagi. Takutnya ada kayak email dari mereka yang konfirmasi, tapi nggak bisa untuk belum dikonfirmasi, belum dibuka di emailnya atau di nomornya. Itu boleh dicek. Tapi kalau misalnya udah diverifikasi, yang terakhir adalah AdSense itu bisa dicek di gambar dolar di aplikasi YouTube. Nah, AdSense itu bisa diambil minimal, setahu saya terakhir itu 1.300.000. Itu berarti $100. Jadi kalau belum $100 emang belum bisa diambil. Kayak gitu. Jadi biasanya nanti itu verifikasi data itu termasuk kepada akunnya dan juga nanti rekeningnya juga, PayPal-nya juga. Jadi nanti mendaftarkan nomor rekening segala macamnya apa. Nah itu udah verified semua. Nanti penontonnya kalau udah 10.000 ke atas itu dan subscribe-nya udah oke, penontonnya udah 10.000 ke atas. Nah itu, dan kalau aktif terus kan otomatis ditonton terus. Nah itu nanti kalau udah sampai $100 itu baru bisa diambil. Kayak gitu Ibu. Setahu dan sebatas pengetahuan saya seperti itu kalau YouTube. Jadi memang dia ada batas-batas yang bikin orang harus terus. Nah tipsnya, kalau dari teman saya yang konten creator YouTube aktif itu, YouTube ini kan kuantitas. Jadi sering upload video. Kalau misalnya ya 2 hari sekali, sehari sekali, atau 3 hari sekali, itu memang penting untuk narik orang. Sebenarnya kalau tentang isi kontennya, pasti dengan 2.000 subscriber berarti udah kontennya udah bagus lah. Karena kan untuk dapat 2.000 di YouTube kan lumayan susah dan emang udah dapat. Jadi mungkin kelengkapan data dan itunya Bu yang perlu dicek lagi. Siapa tahu ada yang kurang gitu. Jadi lihat di akun ya. Iya, di dashboardnya. Iya. Oh, di dashboard. Ya di dashboard akunnya kan ada yang kayak pusat kreatornya biasanya kayak gitu, pusatnya akun Samen ini biasanya nanti ada analisisnya. Nah itu di situ dicek. Gitu ya benar. Oke. Nah buat pertanyaan kedua apa tadi? Yang kedua, perbedaan before atau after setelah menjadi content creator dan apa prinsip yang dipegang? Oke, ini menarik banget teman-teman. Ini menarik banget nih. Before dan after jadi content creator, apa yang berubah dalam hidup dan apa aja prinsip yang dipegang. Pertama prinsip dulu. Yang prinsip saya pegang itu adalah dari dulu saya selalu punya prinsip gini teman-teman. Yang tadi dibacain, my life isn't perfect, but it's always amazing. Hidup saya tuh nggak sempurna, tapi saya yakin ini tuh selalu luar biasa. Maksudnya luar biasa tuh apa? Saya mungkin nggak sempurna dalam hal fisik, mungkin bisa dibilang nggak ganteng, tapi ternyata ada kok yang nonton video saya gitu. Saya emang nggak lulus tepat waktu dari UMM, tapi ternyata saya content creator. Saya nggak ranking 1 di sekolah, ternyata saya menang lomba debat, lomba. Itu selalu saya pegang Mas Aki. Jadi hidup saya tuh nggak sempurna, nggak menyugupi semua ekspektasi orang-orang, tapi saya yakin ada hal-hal luar biasa yang akan datang ke kehidupan saya. Dan gimana caranya buat hal luar biasa itu datang? Hal-hal baik akan datang kepada orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima itu. Jadi sampai dari sekarang teman-teman harus usaha, selalu mengusahakan hal-hal terbaik, karena nanti ketika hal-hal baik datang ke kalian udah siap buat nerima itu. Dan kalau misalnya ngomongin before dan after TikTok ya, before dan after content creator, ini simpelnya, dulu kalau saya ke kampus itu ya udah mahasiswa biasa yang nggak dilihat siapa-siapa. Kalau sekarang ke kampus, turun dari mobil itu, Mas Gusi, foto, itu sowering itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, rabbil alamin, dari hidup di Malang yang dulu saya masih jadi bebannya orang tua ya, masih kuliah dibayar, pendapatan orang tua itu dikirim ke saya dijatah per bulan. Alhamdulillah sekarang saya di Malang, hidup sehari-hari, bayar mobil, kuliah, semuanya udah saya alhamdulillah bisa sendiri. Dan mungkin beberapa kali juga
ngirimin bapak ibu ke rumah. Kemudian juga dulu saya kemana-mana masih naik motor, alhamdulillah sekarang udah kebeli mobil dari konten creator ini juga. Kemudian saya juga punya kesempatan banyak teman-teman. Kayak misalnya ngomong di depan teman-teman sekarang ini kan adalah kesempatan baru buat saya. Saya bisa kenal sama teman-teman, ketemu ibunda, ketemu teman-teman IPM. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari TikTok juga, dari konten creator juga. Dan simpelnya, kalau dulu saya mungkin nge-DM cewek tuh kayak susah. Sekarang ya sih susah sih. Sekarang ya ada yang nge-DM. Jadi emang teman-teman, apapun yang terjadi di hidup kalian tuh, kalau kata orang, nanti kalau kalian sukses jadi laki-laki nanti bakal menang milih. Ya enggak juga. Tapi setidaknya akan datang beberapa pilihan yang kalian tuh akan merasakan bukan karena kalian ganteng, bukan karena kalian ibu koyo Verrell Bramasta, koyo artis, enggak. Tapi orang-orang yang melihat kualitas kalian. Tapi ada juga cewek-cewek yang datang mau panjat sosial gitu ya, ada juga. Jadi banyak lah teman-teman yang berubah. Dan ya itu yang positif adalah semakin banyak saya dikenal orang, semakin banyak saya bisa berbagi. Semoga ini juga jadi hal yang yang membuat saya semangat terus lah buat konten kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Pernah nggak sih Mas Godi itu putus asa, penontonnya turun, dan apa sih yang buat Mas Godi itu semangat lagi? Karena saya itu kan konten itu kan udah sekitar 3 tahun ya, berarti dari 2020, 2021, 2022, 2023 ini. Nah, konten turun Mas Gosi pernah atau enggak? Pernah. Yang penontonnya biasanya ratusan ribu jadi puluhan ribu, kadang enggak di bawah 10 ribu, pernah. Terus apa yang bikin Mas Gosi bertahan buat selalu bikin konten? Ya karena saya tahu di sini saya udah diberi kesempatan gitu loh. Kenapa nggak saya maksimalkan? Ibaratkan kayak sesimpel gini teman-teman. Kalian tuh kerja di kantor, hari ini kalian lembur, besok kalian nggak lembur, besoknya lagi kerjaan banyak, besoknya lagi kalian dimarahin bos. Sama kayak bikin konten. Hari ini rame, besoknya ternyata banyak haters, besoknya lagi ternyata banyak yang nggak suka kontennya, besok lagi ternyata penontonnya sepi. Sama. Ada nanti, tapi kalau kita usaha terus kok nanti naik lagi. Motivasinya apa? Ya motivasinya adalah saya menganggap menjadi seorang content creator itu bukan lagi tentang saya pengen coba-coba, tapi sebagai content creator saya pengen selalu jadi content creator dan saya pengen tidak dipecat gitu. Kalau misalnya orang kerja itu bosnya itu bos, ya kalau bos saya ya penonton gitu. Dan saya harus selalu bisa menyenangkan penonton saya gitu. Jadi content creator, saya harus bisa menyenangkan penonton harus suka sama konten saya. Kalau penonton nggak suka sama konten saya, berarti saya harus memperbaiki kerja saya, memperbaiki konten saya. Analoginya seperti itu. Jadi emang karena saya udah menganggap content creator ini adalah satu yang serius dalam hidup saya gitu, bagian dari kehidupan saya. Jadi saya harus konsisten di sini. Kayak gitu sih sebenarnya. Lebih ke kayak, oh ini manfaat, ini ya udah ini saya ini. Self brandingnya kayak gini gitu. Karena penting lagi juga saya lupa buat nyampein, hampir lupa nih. Teman-teman pasti pernah dengar yang namanya self branding kan? Social branding. Itu self branding atau social branding ini itu berguna buat kalian gimana sih tampang kalian di sosial media. Gimana sih watak kalian di sosial media? Kalau saya sendiri, saya membranding diri saya sebagai seorang content creator yang masih mahasiswa, yang ngomongnya full senyum, selalu ceria, selalu berbagi kebahagiaan. Dan itu yang mungkin membuat orang-orang yakin untuk undang saya, untuk ngajak saya ngobrol dan segala macamnya, karena mereka tahu saya bisa nyampein omongan, karena saya seorang mahasiswa, saya bisa berdialog dan lain-lainnya. Nah itu penting. Jadi content creator tuh harus punya self branding agar nantinya dikenal orang itu nggak cuman dia cuma bisa joget, dia cuma viral ini itu. Tapi kalau kamu punya self branding yang kualitasnya tepat, kamu bakal nemuin pasar kamu sendiri kayak gitu. Luar biasa. Ini teman yang mau nanya lagi. Cek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Rian. Saya di IPM menjadi Direktur Lembaga Media Mas Gosi. Nah,
mau informasi dulu kalau IPM di lembaga media ini lagi ada open recruitment teman-teman. Jadi teman-teman dari ranting kalau mau bergabung dengan lembaga media bisa langsung cek aja di Instagram kita. Oke. Saya ada 2 pertanyaan, Gozi. Pertama, perihal konten. Kalau dari pengetahuan saya dan mindset yang sudah tertanam dari dulu-dulu di Instagram maupun TikTok itu cara naikin dari hashtag dan audio. Nah, masih worth it gak sih di zaman sekarang ini yang kata Mas Gozi tadi kalau video kita itu bakal FYP semua di 10 orang pertama. Yang kedua ada tips dari Mas Gozi kalau lagi ngonten gitu cara memanajemen waktunya gimana? Apalagi kan tahu kalau di perkuliahannya pasti sibuk antara tugas atau konten kayak gitu. Gimana? Monggo dijawab. Terima kasih. Oke, ini langsung saya jawab aja ya, biar nanti kalau ada yang nanya lagi boleh dijawab. Teman-teman, kalian pasti pernah nggak sih lihat video di FYP kalian lewat terus isinya itu hashtagnya itu XYZBCA atau FYP BBBBB gitu kan. Terus kayak nggak FYP hashtag atau apa gitu. Jadi gini teman-teman, hashtag itu digunakan dalam konten untuk mengalokasikan konten kalian ke orang yang menonton hashtag itu. Sesimpelnya adalah hashtag itu digunakan untuk mengelompokkan konten. Misalnya saya kontennya kan mahasiswa nih soal UMM toh. Lah, hashtagnya UMM kampus sama hashtag anak kuliah. Jadi, maksud saya adalah penggunaan hashtag itu worth it tapi bukan untuk FYP. Itu bohong. Nggak ada yang ngomongin konten itu FYP itu karena hashtag enggak. Tapi hashtag itu mengelompokkan konten. Jadi misalnya konten kalian healing neng Bromo misal, pakai hashtag Bromo, pakai hashtag healing dan lain-lainnya. Dan hashtag itu nanti yang kayak misalnya gini loh teman-teman, video kalian yang pakai hashtag Bromo akan ditonton atau akan dilempar ke orang-orang yang biasanya stalking tentang Bromo. Jadi kayak gitu. Dia itu cuman mengalokasikan, mengkelompokkan konten tanpa ada efek FYP. Lalu misalnya nggak pakai hashtag mas, nggak apa-apa. Nanti juga algoritma bisa membaca konten kalian kemana. Itu yang pertama. Jangan pakai hashtag yang nggak nyambung. Kontennya kampus, hashtagnya Pokari Sweat atau apa? Biasanya sering nggak sih kayak hashtagnya lagi ada yang rame PUBG Mobile atau apa gitu dipakai di konten kalian yang ngawur gitu. Jangan, karena nanti akhirnya nggak sinkron. Terus yang kedua, kalau sound. Nah, kalau sound nih teman-teman, sound itu penting. Sound itu kalau soundnya lagi trending, itu biasanya bikin konten kalian naik. Analoginya tuh kayak gini. Kan tadi kan udah dibilang distribusi konten kan dari 10 ke 100 ke 10.000 ke 20.000. Nah, TikTok itu melempar video kita ke orang 10, orang 100 ini orang siapa? Orang siapa yang dikirimin video kita? Yaitu orang-orang yang biasanya mendengarkan sound yang sama kita, yang melihat hashtag yang sama kita, yang nonton video kira-kira bahasanya soal kampus juga, soal IPM juga dan lain-lain. Akhirnya nantinya itu video kita itu kalau pakai sound yang rame kan berarti yang dengerin sound ini banyak. Jadi dikirim ke orang banyak. Nah, tapi tergantung kalau kontennya FYP atau enggaknya, ya tergantung isi konten dan formatnya tadi, bukan tentang soundnya. Tapi sound itu memungkinkan video kalian lebih banyak dikirim ke orang kayak gitu. Jadi masih worth it untuk sound, cuman harus milih-milih. Kalau untuk hashtag itu nggak ada hubungannya, cuman dia mengkelompokkan kayak gitu. Kalau setahu saya dan pengalaman saya. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya apa yang kedua? Tips manajemen waktu. Oke, manajemen waktu, teman-teman. Kalian ada yang bikin ini nggak sih? Jadwal keseharian. Ada nggak yang bikin jadwal keseharian? Ada nggak? Malam mau nge-slot jangan. Nggak boleh. Lah, teman-teman, tips manage waktu kalau saya ya, itu adalah dengan memberi jam produktif ke diri kita. Kalau saya, jam produktif saya itu seringnya di jam 12 siang sampai setengah 4 sore.
Itu adalah jam produktif saya. Maksudnya jam produktif apa? Di situ saya bikin konten, saya ngupload konten, saya editing, saya balesin klien-klien endorsement. Itu di jam 12 siang sampai jam setengah 4. Nah, terus, tapi mas, sama kan tiktokan, sama nggak kecanduan tak main tiktok terus? Yaitu, setelah saya dari jam 12 sampai jam setengah 4 konten. Nah, setelah jam setengah 4 ke atas itu, saya udah buka tiktok seperti biasa aja, nggak yang bikin konten terus gitu loh. Karena kalau kalian bikin kontennya setiap hari 24 jam juga akhirnya pusing gitu. Nah, makanya kalau teman-teman, tapi kan waktu kan beda-beda yo. Ada yang suka kerjainnya pagi, tapi kan pagi sekolah nih teman-teman. Berarti malam atau balik ngerjain tugas atau balik nongkrong segala macam. Boleh malam, boleh. Misalnya kayak sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur kalian bikin konten, atau 1 jam sebelum tidur itu jam produktif kalian boleh. Jadi tentukan jam produktif kalau saya. Itu manajemen waktu yang lumayan berhasil untuk saya konsisten konten hampir setiap hari di aplikasi TikTok. Kayak gitu sih. Baik, Mas Gozi, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan pada sesi ini. Alhamdulillah bermanfaat sekali. Amin. Teman-teman, ini kan ilmu yang bermanfaat. Semoga ini bawa bekal untuk kalian ke kantingnya masing-masing. Dicoba-coba. Jangan cuma lewat kuping kanan terus keluar kuping kiri ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Gozi. Kita applause lagi dong.